Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan kali ini saya mau dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, di kesempatan saat ini kita melihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Saya akan membaca untuk kita semua, yaitu sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Puji nama Tuhan, saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Firman Tuhan ini menjelaskan dan mendorong kita dan memerintahkan kita agar kita wajib mengikuti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan, dari ayat yang ke-12 hingga sampai dengan 16. Pada suatu waktu, itu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Sesudah ia mendengarkan itu, maka Yesus menjidari dari itu dan dia pergi ke Galilea. Dan di situ Yesus mengajar kepada orang-orang yang ada di Galilea bahwa sebab bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks yang sudah kita membaca bersama-sama, di situ ada satu tema yang saya memberikan di malam hari ini adalah jangan menunggu waktu, bertobatlah. Mengapa? Karena di situ mengatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga. Karena itu saya memberikan satu tema di kesempatan hari ini adalah jangan menunggu waktu, bertobatlah. Mengapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi, mengapa kita harus bertobat? Mengapa mendesak kita harus bertobat? Karena kerajaan surga sudah dekat. Karena itu kita harus bertobat. Puji nama Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini ada 2 poin penting dari teks ini. Yang pertama adalah bertobatlah. Ini adalah suatu perintah, tidak boleh tidak dan tidak boleh tawar-menawar. Karena diakhiri dengan kata lah berarti wajib mengikuti. Karena itu bertobatlah. Bertobatlah dalam KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah meninggalkan kebiasaan, lepaskan semua dan bertobat, menerima ciptaan baru, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, lepaskan semua itu dan bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu poin yang pertama adalah bertobatlah atau bertobat. Yang kedua, kerajaan surga sudah dekat. Saudara, kerajaan surga itu bukan hanya milik satu orang, tetapi milik semua orang, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Dan sedang kita bertanding selama kita ada di dunia ini, siapa yang akan menerima kerajaan surga yang kekal itu. Karena itu kita harus bertanding, berjuang. Selama kita ada di dunia, kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu, mensukseskan hal apa saja, kita bertanding.
dengan mengeluarkan begitu biaya yang besar. Demikian juga kita bertanding untuk menerima kerajaan surga yang sudah siapkan dari Tuhan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya sangat mendorong sekali dalam Alkitab, bahasa saya yaitu bahasa Kinjal menjelaskan demikian. Saya akan baca untuk kita semua. Di sini mengatakan Anesungulela, Emium asa emium damak una akna beram dangkal andi melingi nurul dana kangi di lowong lulu. Puji Tuhan, di sini mengatakan bahwa meninggalkan semua itu sebab kerajaan surga sudah dekat. Bukan ini suatu cerita atau suatu catatan yang saya membaca, tetapi ini adalah firman Tuhan sudah dikanunkan oleh Allah sendiri. Tidak bisa digugat oleh siapapun. Firman adalah firman. Dia yang mulai sebelum kita ada dia. Firman ada. Dia juga yang akan mengakhiri. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini saya mengakhiri dengan ada 5 catatan menurut saya penting dari teks yang sudah kita membaca ini, menjadi kesimpulan atau catatan saya. Yang pertama adalah anak muda, firman Tuhan sudah jelas. Sekali lagi anak muda, firman Tuhan sudah jelas. Karena itu yang pertama, jangan menunggu usia. Karena saya umur masih anak kecil, masih muda, jadi saya harus dewasa dulu. Saya bertobat, saya menerima Yesus. Kawan, itu waktunya sudah lewat. Jangan menunggu usia. Sekali lagi saudara, generasi muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama. Yang kedua, jangan menunggu perintah. Artinya orang perintah atau suruh bertobat lalu bertobat. Jangan menunggu perintah. Keputusanmu akan mengantarkan masa depan. Keputusanmu dan masa depan, keputusan dari hati bahwa saya terima Yesus, meninggalkan semua dan bertobat, itu adalah keputusan pribadi. Jangan menunggu perintah dari orang atau dari bapak atau dari mama atau dari hamba Tuhan. Keputusanmu dan masa depan. Catatan yang kedua. Yang ketiga, jangan menunggu pendidikan atau ada gelar dulu. Anak muda yang sedang berpendidikan bahkan juga belajar, kita jangan menunggu pendidikan dulu. Sesudah kita bertobat menerima Yesus, pendidikan kita jalan agar masa depan kita ada di dalam Tuhan. Yang pertama kita menerima Dia, bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pendidikan kita akan lancar, kita akan mendapatkan gelar. Generasi muda, firman mengajak kita agar kita bertobat. Itu yang catatan yang ketiga. Yang keempat adalah jangan menunggu karena tidak ada uang. Ada uang dulu baru saya menerima Yesus, saya bertobat. Jangan menunggu. Yang keempat adalah terakhir. Yang kelima adalah ada pacar dulu baru saya menerima Yesus. Susah sekali saudara. Semua itu sia-sia. Apa yang kita pikirkan itu kan Tuhan akan menambahkan. Kita sibuk untuk Tuhan, dan Tuhan sibuk untuk kita. Saudara generasi muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah renungan yang saya membagikan kepada kita sekalian di kesempatan malam hari ini. Menjadi kesimpulan saya di dalam firman Tuhan, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Yakobus pasal yang keempat, ayat 14. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup kita ini sama seperti uap. Saat ini kelihatan lama lenyap.
kita semua. Biarlah firman ini menjadi satu renungan agar kita tetap mengerjakan keselamatan dan untuk menerima hidup yang kekal suatu kelak nanti. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.